Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Fahreza dengan NIM 21601110643 dari kelas Entrepreneurship A dengan dosen pengampu Ibu Eva Wati Alisah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai overview methods of statistics atau overview metode dari statistika. What is statistics? Apa itu statistik? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data menjadi informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, atau kumpulan angka yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Istilah-istilah yang ada dalam statistika. Yang pertama yaitu data. Data adalah kumpulan informasi yang dikumpulkan dari pengamatan, eksperimen, atau survei. Data dapat berupa angka, teks, atau gambar yang digunakan untuk analisis dalam statistik. Objek adalah unit individu atau entitas yang menjadi subjek dalam pengumpulan data. Objek bisa berupa orang, benda, kejadian, atau hal lainnya yang diobservasi dalam suatu studi statistik. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang diukur atau diamati pada objek. Variabel dapat berupa angka, misalnya usia dan tinggi badan, atau dapat juga berupa kategori, misalnya jenis kelamin dan status pernikahan. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan awal yang diuji menggunakan metode statistik untuk menentukan kebenarannya. Yang kelima yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah kemunculan atau banyaknya data pada suatu kategori atau nilai tertentu dalam suatu distribusi. Sedangkan distribusi sendiri adalah penyebaran atau pola dari data dalam suatu kelompok. Misalnya, distribusi frekuensi yang menunjukkan berapa kali setiap nilai data itu muncul. Dalam statistika juga terdapat istilah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok atau himpunan objek, individu, atau entitas yang menjadi fokus penelitian. Populasi mencakup semua elemen yang relevan dengan studi atau eksperimen tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian atau subset dari populasi yang diambil untuk diamati atau dianalisis dalam sebuah penelitian. Sampel digunakan untuk mewakili populasi karena mempelajari seluruh populasi seringkali tidak praktis atau memakan biaya besar. Jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Dalam statistika deskriptif, itu ada beberapa hal yang akan dia bahas. Yang pertama yaitu tentang penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data, selanjutnya adalah angka indeks dan deret berkala serta peramalan. Sedangkan untuk statistika induktif, itu membahas tentang probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, dan statistika non-parametrik. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan dari data yang ada tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan lebih lanjut tentang populasi. Metode yang digunakan mencakup ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, modus, ukuran penyebaran seperti rentang, varians, dan deviasi standar, dan penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik. Statistika induktif atau juga dikenal sebagai statistika inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel.
statistika induktif itu melibatkan teknik seperti uji hipotesis, analisis regresi, dan estimasi parameter untuk menguji hubungan antara variabel atau membuat prediksi tentang populasi. Tujuan utamanya adalah untuk menarik kesimpulan yang lebih luas dari data sampel dengan menggunakan probabilitas untuk menentukan sejauh mana hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan. Metode statistik terbagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data yang berskala interval atau rasio. Kemudian mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, di mana apakah data itu menyebar normal atau tidak. Contohnya itu uji Z, uji T, korelasi Pearson, dan ANOVA. Kemudian untuk statistika non-parametrik, itu membutuhkan data dengan skala nominal atau ordinal. Statistika non-parametrik itu merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi itu berdistribusi normal atau tidak. Contoh binomial test, median test, dan Vermaat test. Perbedaan antara metode parametrik dengan metode non-parametrik. Yang pertama yaitu metode parametrik. Metode parametrik adalah metode yang digunakan dengan memperhatikan asumsi distribusi populasi yang lebih spesifik. Kemudian, metode ini digunakan pada data numerik yang memenuhi asumsi pengujian dan digunakan pada ukuran sampel yang cukup atau berukuran besar. Kemudian, metode non-parametrik. Metode non-parametrik digunakan dengan tidak mensyaratkan distribusi populasinya berdistribusi normal atau distribusi spesifik lainnya dalam mengestimasi parameter. Metode ini juga disebut dengan distribution free test dan digunakan pada data yang tidak mempunyai distribusi. Metode non-parametrik digunakan ketika satu atau lebih asumsi pada uji parametrik tidak terpenuhi. Metode ini juga digunakan ketika ukuran sampel terlalu kecil atau tidak cukup untuk melakukan uji parametrik. Jenis data dalam statistik. Dalam statistik, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Untuk data kuantitatif itu terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Untuk data diskrit itu dapat berupa jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, dan lain-lain. Untuk data kontinu dapat berupa berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan karakteristik, sifat, atau kategori yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini biasanya berupa teks, simbol, atau deskripsi yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut tertentu. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menggambarkan jumlah atau besaran dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini dapat digunakan untuk perhitungan atau operasi matematis lainnya. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer dapat berupa wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder itu data yang berasal dari sumber tertentu, contoh dari Bank Indonesia, IMF, World Bank, dan BPS. Penggolongan data dalam statistik yang pertama berdasarkan sifat angka. Berdasarkan sifat angka, itu terbagi menjadi dua, yaitu data kontinu dan data diskrit. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Contohnya pada berat badan, yaitu 47,8, 50,5, 53, dan seterusnya. Sedangkan data diskrit adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam suatu ruangan, yaitu 25, 20, 30, dan seterusnya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara menyusun angkanya. Akan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama data nominal, atau data yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu.
Misal contoh mahasiswa matematika tahun 2016 atau 2017 berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian data ordinal atau urutan, yaitu data yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Contoh, hasil nilai mata kuliah statistik elementer berdasarkan peringkat. Yang ketiga yaitu data interval, yaitu data di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Yang ketiga berdasarkan bentuk angkanya. Berdasarkan bentuk angkanya akan terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan dan tidak dikelompokkan. Sedangkan data kelompok adalah data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Contoh 75-80 dan 81-86. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data terbagi menjadi dua, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Data seketika adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contoh pada semester gangsal 2009-2010. Data urutan waktu adalah data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contoh, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 1996 sampai 2006. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.